Ada yang lulus ujian. Lulus ujian, juaranya muncul. Desa Wolong keluarkan juara. Astaga, Lin Yi diterima kuliah. Dia mahasiswa pertama. Di Kecamatan Wolong. Suaminya meninggal, dia sendirian urus anak tetap bisa kuliah. Luar biasa. Mama, kapan Mama berangkat kuliah? Dua-dua bibi mudamu yang akan pergi atas nama Mama. Ningzi untuk urusan kerja Lin Yi masih kurang bukti ijazah. Kamu kan pinter, bisa tidak ganti nama Lin Yi ikut ujian? Bantu Lin Yi masuk kampus. Setuju? Tapi titip ujian itu melanggar hukum. Selama kamu diam siapa yang tahu? Adikku baru meninggal, Lin Yi sekarang sendirian ngurus anak, susahnya. Kamu kakak ipar kok tidak mau mengalah? Bukan begitu maksudku. Aku juga belum ketemu orang tuaku sejak kerja di desa. Pengin balik ke kota. Santai saja Ningban, tahun depan masih ada kesempatan. Belajar yang rajin, Lin Yi akan tunggu kamu di kota. Seumur hidupku, hatiku hanya untukmu seorang. Dua-dua, kita pulang yuk. Ningzi, Lin Yi akan kuliah di kota. Dia janda sekarang. Sendirian bawa anak janda mayat tidak nyaman. Aku akan temani dia ke kota. Rumah, serahkan padamu. Tapi, aku harus persiapkan ujian tahun depan. Ujian kapan saja bisa ikut. Dua-dua masih kecil, kamu tinggal di rumah jaga anak. Setelah aku urus semuanya di kota, aku jemput kalian. Kita berangkat duluan. Kak, tungguin aku. Mama, dua-dua juga mau ke kota besar. Dua-dua, nanti Papa akan menjemput kita. Lima tahun berikutnya, aku belajar buat ujian sambil mengurus rumah. 3 kali gagal, impian kuliah pun pupus. Sementara Lukaikchuan rutin mengirim surat tiap bulan. Tapi tak pernah menyinggung soal menjemput kami. Pernah ku balas suratnya menanyakan hal itu. Katanya hidup di kota besar sulit. Dia tak mengizinkan kami menyusul. Ada apa, Dua-dua? Dua-dua bangun. Mama, aku nggak enak badan. Dua-dua, kita cari Papa. Mama antarmu ke rumah sakit. Ayo ke rumah sakit. Dua-dua, tahan sebentar lagi. Sebentar lagi sampai. Selamat tahun baru. Xiaokang, hari ini senang? Wixin, senang. Lihat betapa indahnya. Senang atau tidak? Lihat itu. Lucu sekali. Song Ningzi. Bukankah sudah kubilang tinggal di rumah saja? Ngapain kamu sini? Saudari, salju tebal begini, kok pakai baju tipis? Ayo cepat masuk, di dalam hangat. Tom, dua-dua sakit. Aku mau bawa ke dokter tapi tak punya uang. Aku mohon padamu. Sakit? Tak bisa antar sendiri ke rumah sakit. Minta uang pas tahun baru. Membawa sial kau? Dua-dua. Tom, ku mohon berikan aku uang. Aku cuma mau selamatkan anakku. Song Ningzi, kelakuanmu benar-benar memuakkan. Saudari, bawa anak mengiba di cuaca dingin begini keterlaluan. Lagi pula bertahun-tahun ini kan Kak Tom sering memberimu uang. Bertahun-tahun kau kirim pulang cuma surat, tak sepese uang pun. Dua-dua juga anakmu. Uang buat berobat selamatkan anak saja tak mau kau beri. Sungguh kejam hatimu. Aku kerja di luar, hasil banyak, setengah gajiku kukirimkan pulang. Masih kurang, kau memang sungguh gila. Ibu ayah, acara tahun baru mau mulai. Dia panggil kau apa? Xiaokang panggil aku apa? Ada hubungan apa denganmu? Kebetulan kau datang hari ini, besok bawa surat urus perceraian. Aku benar-benar mau denganmu. Lukaikchuan demi kamu. Demi keluarga lu, aku mengorbankan segalanya, ternyata ini kerja keras yang sia-sia buatnya. Pasangan tak senonoh. Song Ningzi, cukup. Terakhir kali ku peringatkan, hubunganku dan Yi benar-benar murni, tidak sekotor yang kamu bayangkan. Bukannya kamu cuma mau uang? Ambil uang ini, mulai hari ini kita putus. Masih belum mengerti?
Di hati Kakak Xuan tak pernah ada kamu. Kamu hanya aib baginya. Selamat tahun baru. Duo-duo, Mama punya uang, Mama akan antarmu ke rumah sakit. Duo-duo. Ningzhi. Duo-duo. Ningzhi, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Ku di sini, jangan takut, aku selalu bersamamu. Kalau saja tahu Lu Kaishuan memperlakukanmu seperti ini, aku pasti tak akan mengizinkannya membawamu pergi. Kamu tak menyalahkanku setelah perlakuan itu? Tidak. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Bertahun-tahun ini aku diam-diam memperhatikanmu, aku selalu menyukaimu. Masih ada yang mencintaiku? Bagus banget loh. Ningzhi. Selamat tahun baru. Ningzhi, Masih belum paham? kau aibnya. Pergi sana. Kita tak punya hubungan apapun. Dua-dua. Tunggu aku urus dulu urusan di kota. Mama kapan masuk kuliah nih? Mama! Cepat bangun, cepat bangun. Mama! Dua-dua. Mama, Tahun 1984, tahun 84. Aku kembali ke sebelum ujian masuk kuliah. Benar-benar kembali. Aku benar-benar kembali. Bu, aku lapar. Dua-dua tunggu ibu ya. Ibu akan masak untukmu sekarang. Hampir lupa, sejak setengah tahun lalu, suami Lini meninggal. Lu Kaishuan sudah nggak kirim gaji. Keluarga kita nggak punya pemasukan setengah tahun. Dua-dua enak nggak? Enak. Di hidup sebelumnya, aku termakan omong kosong Lu Kaishuan. Bikin anak kita menderita, sementara sepasang bajingan itu Bersenang-senang di kota. Di hidup ini nggak boleh terulang lagi. Dua-dua, besok ibu ajak kamu makan daging, yuk. Oke. Tapi bukankah ibu bilang kita sudah nggak punya uang? Mulai besok kita nggak bakal kelaparan lagi. Kita cari ayah di kota. Tapi bukannya ayah melarang kita ke kota. Tenang, ayahmu sekarang malah sangat ingin ketemu kita. 3 hari lagi Lu Kaishuan akan menyuruhku ikut ujian bayangan. Kali ini aku yang cari dia dulu. Dengan senjata ini, dia pasti nurut apa kataku. Ada apa dua-dua? Aku takut, Bu. Apa ayah nggak bakal marah? Lu Kaishuan, anak kandung sendiri sampai segini takutnya sama kamu. Dasar bajingan kecil. Nggak apa-apa dua-dua. nyari siapa? Aku istri Lu Kaishuan. Mau ketemu Lu Kaishuan? Istri kepala departemen lu? Pak Lu punya istri ya? Kamu tahu nggak istri Pak Lu itu ada di pabrik ini loh. Kamu berani ngaku-ngaku jadi dia juga. Pergi sana, pergi. Kita nggak bohong. Lu Kaishuan itu ayahku. Pergi sana, pergi. Pergi. Lingyi. Song Ningzi, kamu kok datang ke sini? Song Ningzi, kok kamu datang? Istri lu orang ini pura-pura jadi kamu mau ketemu kepala lu. Aku lagi mau usir dia. Kok kamu datang? Dia tadi, kenapa manggil kamu istri lu?
Bukankah dia tidak tahu kalau kamu adalah adik iparnya Lu Kaixuan? Sawa. Salah paham, Sao. Ini semua salah paham. Orang ini tidak mengerti, jangan dengar omongannya. Iya, Sao, kamu datang juga tidak bilang-bilang dulu. Bikin saya kaget. Aku mau ketemu suamiku sendiri, harus lapor dulu sama kamu. Aku cuma mau jemput kalian lebih awal. Dua-dua setengah tahun nggak ketemu bapaknya. Setiap hari nangis mau ketemu bapaknya, Lu Kaixuan di dalam kan? Aku masuk cari dia. Ini. Sao minum dulu. Lihatnya rumah kalian ini nggak besar. Biasa kalian tinggal gimana? Jangan-jangan malam? Enggak lah, aku tinggal di asrama. Kalau lagi senggang, bantu kakak bersihin-bersih, masak-masak. Sao, udah sore nih. Gimana kalau kamu bawa dua-dua pulang dulu, kakak lagi sibuk. Nanti setelah selesai, aku suruh dia pulang jenguk kamu. Enggak, kami nggak pulang dulu. Aku rencananya mau tinggal beberapa waktu di kota ini. Nggak boleh, Sao. Bukan maksudku ngusir kamu. Cuma kakak lagi dinas luar kota. Kamu sama dua-dua kan asing di sini. Takutnya nggak ada yang jaga, makanya aku ingin... Kami pulang. Bukannya sudah kubilang jangan ke kota? Siapa yang menyuruhmu datang? Katanya dia dinas luar kota. Kok sudah pulang begini cepat? Mungkin aku salah ingat. Ayo, ikut aku pulang. Aku nggak mau pulang. Udah setengah tahun nggak pulang. Aku dan dua-dua jauh-jauh datang mencarimu. Tanpa tanya panjang pendek langsung mau usir kami. Apa kau masih menganggap aku istrimu? Masih ingat punya anak? Atau kau menyembunyikan sesuatu? Aku orang luar ini mengganggu urusan baik kalian ya? Nggak ada. Siapa tuh cewek? Ngamuk di rumah Pak Lujing apa? Katanya istri Pak Lujing ini jelas-jelas bawa anak. Menjemput suami selingkuh. Bukannya Lin Yi istri Pak Lujing? Pak Lujing main dua kaki ya? Lu Kaixuan, di hidup ini cepat lambat ku bongkar. Topengmu yang munafik. Udah, jangan dengerin. Ayo pergi. Mbak, jangan dengerin omongan mereka. Orang luar suka menggosip. Jangan percaya omongan mereka. Aku dan kakak beneran gak ada apa-apa. Ningzi beneran bukan seperti yang kau pikirkan. Aku dan Yiyi bersih. Lu Kaixuan seumur hidup cuma mencintaimu. Katanya cintaku. Kenapa usir kami? Kenapa nggak boleh kami tinggal? Mama, aku lapar. Lihat otakku ini, kakak ipar jauh-jauh datang belum makan ya. Ayo kita makan dulu. Xiaokang, mau makan apa? Aku pengen makan daging sapi. Ayo. Lu Kaixuan ini baru permulaan. Aku pasti akan buat kamu hancur reputasinya. Dasar rakus banget ya. Ayo, Wildan. Aku nggak mau makan ikan, pingin daging sapi. Aku sama anak perempuan di rumah, makan aja susah. Kalian di luar, tiap hari makan enak-enak, ngeselin banget. Wildan, bukannya kita baru makan daging sapi kemarin? Mau makan apa? Besok bapak ajak kamu, hari ini ikutin keinginan adik dulu. Dia bukan adikku. Mereka semua jahat, usir saja. Dasar anak kecil, ini rumah gue tahu. Dodo tuan rumah sebenarnya di sini. Kamu yang tamu, kalau usir ya kamu yang pergi. Mama bilang kamu anak haram. Kau... Wildan, habisin nasimu dong. Kamu kan sudah dewasa, ngapain marahin anak kecil? Lu Kaixuan, dia makihin anakmu haram. Kamu sama sekali nggak marah ya? Menurutmu, siapa sih anakmu yang beneran? Aduh. Mbak, si Wildan ini dari kecil sudah dimanja. Omongan anak kecil nggak apa, yang bahaya. Kalau ada yang niat jahat mau merebut hak orang. Sudah, nggak makan. Mbak, aku mau bicara dulu sama kakak, kalian makan saja dulu. Makan saja. Jangan-jangan kamu beneran mau dia tinggal di sini? Nggak mungkin. Dia datang pas banget, kebetulan aku perlu dia bantu sesuatu. Pabrik mau promosiin aku jadi wakil direktur. Posisi kepala bengkel aku kasih ke kamu, tapi ijazahmu kurang. Lagi pula Song Ningzi pintar, aku mau dia yang ujian kuliah menggantikanmu. Gantiin ujian? Dia bakal setuju? Tenang, dia paling nurut sama aku. Tapi tadi siang dia, itu mah cuma marah kecil, paling dia juga masih sayang sama aku. Apapun yang aku bilang, pasti nggak bakal ditolaknya. Iya. Nanti kamu jadi kepala bengkel, nggak ada yang berani ngomongin kita. Kita harus bersama selamanya.
Mau nyuruhku gantiin ujian? Mimpi. Di kehidupan sebelum ini, semua yang kalian rampas dariku. Akan kurebut kembali satu persatu. Niko duduk. Ya, Sebenarnya apa ini? Niko, kamu juga tahu Yiyi janda dengan anak tinggal sendiri. Merawat anak sendiri itu sulit. Di pabrik kita baru saja ada posisi kepala bagian yang kosong. Jadi Yiyi akan jadi kepala bagian. Aku ada apa dengannya? Dua-dua ingin tidur. Hai Niko, kepala bagian perlu ijazah. Yiyi belajarnya jelek. Tapi kamu beda, aku tahu kau selalu mau kuliah. Jadi Tom, kamu gila? Kamu mau aku ujiankan untuknya? Tahukah engkau gantikan ujian itu ilegal? Aku sudah urus di tempat ujian. Kalau kau diam, tak ada yang tahu. Tapi Niko, Tak ada tapi-tapi. ketika adik laki-laki meninggal, Dia berpesan aku jaga Yiyi. Sekarang dia punya satu kesempatan ini. Kamu istri kakak sulung, seharusnya lebih peduli keluarga. Kakak ipar, kalau kau mau bantu, aku akan balas budi nanti. Aku akan bawa dua-dua ke kota, kuperlakukan dia seperti anak sendiri. Mau jebak aku lagi, di hidup ini, aku tak mau percaya kebohongan kalian. Kalau harus aku ujiankan untuknya, juga bisa. Tapi aku punya dua syarat. Bukan cuma 2, 10 pun bisa. Pertama itu aku akan tinggal di sini, tak mau pulang. Tidak. Tidak boleh. Itu Ningzi, syarat ini kurang cocok. Bagaimana kalau kamu ganti yang lain? Kamu adalah suamiku, di sini adalah rumahku. Aku tinggal di sini juga untuk belajar dengan baik menjelang ujian. Kalian bahkan syarat sederhana ini tidak mau penuhi. Mengapa aku harus menggantikannya ujian? Ningji, aku yang bekerja sampai larut tiap hari, aku takut ganggu persiapan ujianmu. Kamu harus memahamiku. Iya bener kakak ipar, kakak tiap hari sangat capek. Lalu aku di desa juga sangat capek. Aku tiap hari harus bertani, masak, apalagi punya kesempatan belajar dengan baik. Paling-paling aku sewakan rumah dulu di kota buatmu, habis ujian baru pulang. Baiklah. Kira aku mau tinggal serumah denganmu? Nah, aku masih punya syarat kedua. Sebelumnya kamu bilang setiap bulan akan kirim setengah gaji pulang untuk biaya hidupku. Tapi sudah lebih dari setengah tahun aku tidak terima sepeser pun. Aku. Tidak masalah, akan kubayarkan. Aku ambil dulu. Aku lihat dulu. Kalau tidak ikut bermain sandiwara mereka, bagaimana bisa mengambil kembali milikku? Tanghulu enak dan murah. Di kehidupan sebelumnya, Luka Ikshwan selalu halang-halangiku datang ke kota. Tak disangka, kota sekarang sudah begitu ramai. Tanghulu. Manis asam segar. Ibu. Sepersen 1 tusuk. Ayo beli. Dua-dua pengen makan tanghulu kan? Aku antar kamu. Bos, 2 tusuk tanghulu. Siap, terima kasih. 2 dong. Di kehidupan sebelumnya, Lin Ye mencuri hidupku. Dua-dua juga ikut banyak menderita. Di hidup ini, pasti ku buat putriku bahagia. Nanti masuk universitas, baru cari tahu di mana ayahmu dibuang. Manajer Chen, depan itu pabrik baja kita. Surat penugasan atasan sudah turun Senin depan. Langsung bisa menjabat. Manajer Chen, jangan-jangan kau kenal istri direktur lu? Direktur lu? Yakni Lu Kaishuan, kepala departemen produksi pabrik baja kita. Belakangan lagi nyalon jadi wakil direktur. Wanita itu memang nasibnya sial. Kudengar direktur lu meninggalkannya di desa. Lama nggak pulang, di kota dia asyik sama adik iparnya. Kemarin ada kabar mau cerai. Cerai? Manajer Chen jangan-jangan tertarik sama dia. Ku bilang ya, jangan sampai kau ambil wanita cerai. Ayo pergi. Ibu An, kita tinggal di sini nanti. Ya, dua-dua suka di sini. Suka di sini besar dan indah. Lebih bagus daripada di gunung. Bu, kenapa kita nggak tinggal sama ayah? Ayah nggak mau kita lagi? Bukan dua-dua, kita yang nggak mau ayah, bukan ayah yang nggak mau kita. Kita tinggal di sini aja. Bu pakai duit ini, tiap hari beliin kamu jajan, oke? Oke, dua-dua besok mau makan paha ayam.
Nggak masalah. Anak masih kecil, cepetan putus total sama Lu Kai-Shuan. Efeknya ke dua-dua paling kecil. Dua-dua Bu nggak bakal biarkan tragedi itu terulang lagi. Aku mau main ke sana. Pergilah. Permisi, apakah ini rumah Song Ningzi? Ini Mang Haifeng yang berusia 25 tahun, murid ayahku. Sekaligus teman masa kecilku. Di kehidupan sebelumnya, karena Lu Kai-Shuan, aku menghardiknya. Tapi tak kusangka, dia selalu menungguku. Lama tak jumpa, Haifeng. Lama tak jumpa, Ningzi. Ada apa, Ningzi? Tak apa, aku cuma terlalu lama tak melihatmu. Hatiku senang. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Ku dengar kau pindah ke kota. Dan menyewa rumah. Jadi aku ingin menengokmu. Tapi kurasa kau tak ingin melihatku. Tenang, aku segera pergi. Haifeng, maukah kau makan malam bersamaku? Bolehkah aku? Tentu saja sudah bertahun-tahun tak bertemu. Kau tidak ingin... Mencicipi masakanku? Kak Kai-Shuan, aku saja belum pernah tinggal di rumah sebagus ini. Santai saja. Setelah Song Ningzi selesai ujian untukmu, Akan kusuruh dia pulang ke desa, lalu kubawa orang tuaku ke kota? Kita sekeluarga bisa hidup bahagia bersama. Terima kasih, Kak Kai-Shuan. Kau sungguh baik. Iya, pulanglah dulu. Aku akan masuk melihat-lihat. Dia tinggal di rumah sewaanku kalau belajar tidak sungguh-sungguh. Akan kuhajar dia habis-habisan. Berdiam saja untuk apa? Cepat makan. Aku menunggumu. Siapa dia, Bu? Perkenalkan, Duo-Duo. Dia Paman Haifeng, teman terbaik ibu dulu sekaligus orang yang paling menyayangi ibu. Halo, Paman Haifeng. Paman Haifeng bahkan membawamu hadiah. Dodot datang. Enak banget, makasih Paman Haifeng. Song Ningzi. Song Ningzi. Hai, aku! Dia siapa? Dia Chen Haifeng, temanku, juga tamuku. Lagian kamu cuma kesel lihat Yi selalu nempel sama aku, kan? Jadi kamu asal cari cowok buat bikin aku jengkel. Song Ningzi, dasar kekanakan. Kai-Shuan, kamu kebanyakan mikir. Haifeng itu temanku. Aku nggak peduli siapa dia. Bukannya kamu cuma pengen tinggal sama aku, cuman iri sama Yi? Tapi bukan berarti kamu boleh asal bawa cowok liar pulang. Ini sama aja kamu merendahkan dirimu sendiri. Menungguin kamu pulang dengan bodohnya itu baru namanya merendahkan diri. Kamu aja boleh jalan berduaan sama Lin Yi tiap hari. Aku bawa teman makan di rumah aja nggak boleh? Manager Lu, kok ikut campur urusan orang lain sih? Aku bilang lagi padamu, hubunganku sama Yi bersih. Aku dan dia nggak pernah. Haifeng, yuk kita makan lagi. Nggak usah pedulin dia. Ningzi. Aku datang lagi lain kali, ya. Aku antar kamu. Dua-dua kita antar Om Haifeng bareng. Yuk, mau? Ningzi, aku datang lagi lain kali. Hati-hati di jalan. Dara Haifeng. Apa? Chen Haifeng? Udah jelas-jelas kamu cari gigolo buat bikin aku kesal. Song Ningzi, tunggu aja rasa nasib kamu. Lu Kai-Shuan malam-malam kok lu gila sih? Song Ningzi kok hari ini bisa begitu sama Yi? Nggak tahu apa Yi kan dasarnya perasaannya sensitif. Habis lu pergi tadi pagi, dia nangis sembunyi-sembunyi di kamar sampai siang. Dia nangis ya urusannya dia. Ngapain gua peduli? Daripada sibuk urus adik ipar, mending lu luangin waktu buat urus istri dan anak sendiri. Numpang hidup pakai duit gua, tinggal di rumah kontrakan gua, terus sama laki-laki liar. Lu Kai-Shuan, dengerin baik-baik, Haifeng itu teman gua, murid bokap gua. Hubungan kita jauh lebih bersih dibanding lu sama Lin Yi. Pergi sana, Dodo mau tidur. Jangan-jangan dia beneran gak cinta lagi sama gua. Nggak mungkin dia pernah bilang cuma bakal cinta gua seumur hidup. Pasti dia cuma marahin gua. Mimi percaya deh. Gue sama Yi beneran gak ada apa-apa. Gue sumpah di langit. Ngapain? Lepasin gua. Gua percaya, sekarang kamu juga harus percaya sama gua. Seumur hidup gue cuma pernah cinta kamu aja. Besok kita langsung urus cerai. Gue udah mau banget sama lu. Belum balas dendam nih, belum saatnya kita putus total.
Aku percaya, lepasin dulu. Jangan nakutin anak. Syukurlah Mimi, kan gua tahu kamu paling pengertian. Malam ini gua nginep sini nemenin kamu ya. Nggak bisa, malam ini gue harus belajar. Jangan diganggu. Katanya Lin Yi butuh nilai bagus kan? Gangguin gini, nanti gue nggak lulus ujian. Duh! Oke, gua ganggu. Kamu belajar yang bener ya. Cuma perlu dibujuk dikit langsung nurut, emang bodoh banget sih. Nanti setelah kamu nemenin Yiyi ujian, lihat aja aku beresin kamu gimana. Kemenangan. Lihatlah siapa yang kamu nikahi, wanita boros ini. Dia meninggalkan pekerjaan di desa. Pergi ke kota untuk menyuruhmu. Menyewa rumah untuknya sangat boros. Lihatlah kita Yi. Berperilaku baik dan berkemampuan tinggi. Juga hidup sejahtera, melanjutkan keturunan untuk kami. Dia malas dan hanya suka makan saja sudah biasa. Tapi dia bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Dengan alasan apa dia menyuruhmu menyewakan rumah untuknya? Rumah Kaisheng ini pasti menghabiskan banyak uang setiap bulannya ya. Apa 10 yuan? Berapa banyak orang yang bisa dibayar gaji sebulan dengan 10 yuan? Cepat batalkan rumahnya. Mah, kakak ipar nyewa rumah tetap ada gunanya. Dia nyewa buat apa sih? Cepat suruh dia pindah ke desa. Dia nggak ada. Siapa yang mau nanam sawah ini? Babi siapa yang ngasih makan? Udah kebalik nih dia. Kalau nggak balik, ya cerahin aja. Mah, kata Mak masuk akal banget. Kaishuan, kamu sekarang mandor pabrik baja. Song Ningzi nggak cocok buat kamu. Cari yang lain lah. Cari yang kayak Yiyi gitu. Dia malah belum bisa punya anak. Nggak pantas jadi menantu keluarga lama kita. Ma, aku sekarang belum buru-buru cerai. Song Ningzi dia. Apa? Dia masih nempel sama kamu? Brengsek budak itu, aku beresin dia sekarang juga. Ma, kakak ipar mau bantu aku. Memang bukan keluarga yang sama, nggak masuk satu pintu ibu macam apa anaknya juga begitu. Dulu aku udah tulus sama kalian di kehidupan sebelumnya. Ayah, ibu kok kalian datang? Ningzi pulang. Ningzi balik, sudah makan? Makan di luar. Ini Beli baju dikit, sama camilan. keluar uang banyak nih, beli segini banyak. Bu, kakak ipar jarang datang ke kota, biarin aja dia beli apa yang dia mau. Nanti abis ujian nasional balik ke desa terpencil belinya nggak ada, betul kan? Dua-dua kangen sama nenek enggak? Papa, Mama, aku balik kamar dulu buat belajar. Kaishuan bilang Song Ningji mau bantu Yiyi ujian. Beneran? Beneran dong, ngapain aku bohong? Kalau nggak lulus gimana dong? Udah keluar uang banyak nyewa rumah, masih belanja segitu banyak. Bu, papanya Song Ningzi dulu guru. Dia dari dulu pengen pindah ke kota lewat ujian. Kalau sampai dia nggak lulus, berarti seisi kota ini nggak ada yang bakal lulus. Nanti kalau Yiyi udah dapat ijazah, akan aku atur dia jadi kepala bengkel di pabrik, sekalian aku bawa kalian berdua ke kota. Sekeluarga hidup nyaman bareng. Keluarga Leng, ujiannya harus sukses ya. Kita cuma punya satu kesempatan setahun, betul-betul. Harus teliti, keluarga lu belum pernah punya lulusan universitas. Tenang saja Ibu Ayah. Kak Ipar, kamu yakin bisa? Tentu saja, sudah di tangan. Sudah, waktunya hampir habis. Kalian segera masuk. Di dalam ruang ujian sudah kuatur semuanya. Ingat, di lembar jawaban harus tulis nama Yiyi. Tenanglah, Yiyi kan? Adik tersayangku, mana mungkin aku mengecewakannya. Ibu, Ayah, aku pasti beri kalian kejutan besar. Setelah selesai ujian, segera batalkan kontrak rumahnya. Dia harus pulang ke desa. Sudah cukup. Kak, aku masuk dulu. Di pabrik Yiyi sudah kuatur, tinggal menunggu ijazahmu. Semangat. Soalnya benar-benar sama seperti kehidupan sebelumnya. Kak Ipar. Di kehidupan sekarang, takkan kubiarkan siapapun mencuri takdirku lagi.
Kok kakek belum keluar juga? Sebentar lagi keluar, nanti kakek beliin es loli. Aku ingin es loli nanti. Beli 2 buat kamu. Gimana? Santai, udah penuh semua kuesionernya. Luar biasa, keluarga lu bisa melahirkan mahasiswa lagi. Hebat, Yi. Bagus, bagus. Harus berterima kasih sama kakak ipar kita. Ngapain terima kasih sama dia? Dia harusnya bantu kamu. Dia menantu keluarga lu. Sudah kewajibannya kerja banting tulang buat keluarga lu. Kapan pengumuman nilai Yi? Masih sebulan lagi. Iya, ayo kita rayakan makan-makan di luar. Nih, mama aku belum keluar. Diam di sini sendiri. Dasar bego mirip nyokak lo. Mama. Ini dia, agak panas. Nah, silakan disantap pelan-pelan. Ih, terima kasih. Terima kasih, Paman Chen. Ini dia. Dua-dua enak nggak? Enak! Ningzi, ambil uang ini. Shan Haifeng. Suamiku Lu Kaishuan akan memberiku uang, tapi dia sudah 2 tahun tidak pulang. Kamu tahu dia dengan Lini? Kamu tahu dia dengan Lini? Aku tak mau dengar kamu menjelek-jelekannya. Jangan mencariku lagi, takut dia salah paham. Ningzi. Di kehidupan sebelumnya, Haifeng sudah mengingatkanmu, tapi kamu abaikan. Song Ningzi, kenapa kamu begitu bodoh? Ningzi, kenapa tidak makan? Apa tidak cocok seleramu? Mau aku? Enggak, aku suka. Hai Feng, aku ingat, bukannya kamu dulu sekolah di Mincheng? Kenapa bisa sampai di Sichuan? Ada peluang penempatan di unitku. Satu sisi aku ingin menambah pengalaman, di sisi lain Bu, Paman Chen, kenapa tidak makan? Kenapa tidak makan? Makan. Makan. Waktu Pak Song dikirim ke barat laut Cina dulu, aku tahu kamu terus mencarinya. Aku akan membantumu. Terima kasih, Haifeng. Antara kita tidak perlu kata-kata begitu. Aku sampai. Aku lihat kamu masuk dulu. Ya. Bu. Ningzi, ini... Lu Kaishuan. Sampai sehari pun kamu tak bisa menunggu? Haifeng. Tolong jagain 2-2 ya. Lu Kaishuan, bukakan pintu. Aku tahu kamu di dalam. Buka! Lihat dulu jam berapa. Orang mau tidur nggak sih? Waduh. Siapa yang izinkan kamu masuk? Pergi sana. Ini rumahku. Rumahmu? Ini rumah anak kita. Ada hubungan apa denganmu? Dasar perempuan boros. Kamu tahu berapa harga sewanya? Setel perak. Pantas kamu tinggal di rumah bagus gini? Ngaca dulu lah. Ini rumah untuk belajar persiapan ujian nasional. Lu Kaishuan tahu diri. Mana dia? Ujian nasional juga udah selesai. Ngapain masih numpang di rumah bagus gini? Miskin dari sononya ya. Balik aja ke desa nanam padi, kasih makan babi. Hah, rumah sebagus ini? Kita juga patut nikmati. Kita juga pantas menikmati hidup. Dasar pelin-pelan. Waktu mau minta tolong gantikan ujian buat Lin Yi, sok baik banget. Sekarang ujiannya selesai. Apa gantikan ujian? Jangan asal ngomong. Yi kami lulus dengan kemampuannya sendiri. Pamer apa sama kamu? Jangan fitnah dia sembarangan. Kemampuan sendiri? Baiklah, kalau gitu tunggu saja. Maksudnya apa sih? Jangan-jangan dia belum ikut ujian seni? Gak mungkin, dia gak berani. Anak kami bisa mengendalikannya semudah memegang anak ayam. Mana berani dia? Berdiri. Bawa apa itu coba? Ini kan punya anakku. Aduh! Dasar anak kurang ajar. Nanti di kampungku tangani kamu. Mama, Papa tidak sayang Dudu. Nenek juga tidak sayang Dudu. Apa mereka tidak mau Dudu lagi? Bukan sayang. Bukan dia yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkannya. Mama di sini. Mama akan selalu menyayangimu. Lalu kita kemana? Dodo tidak mau pulang ke desa. Rumah ini agak berantakan? Tidak kok, sudah bagus sekali. Aku dan dua-dua tinggal di sini, tidak mengganggumu kan? Tidak. Aku biasa tinggal di asrama, jarang pulang. Kalian tinggal di sini dengan tenang. Terima kasih ya. Sudah larut, aku pulang dulu. Istirahatlah lebih awal. Ya. Bu, apa kita akan tinggal di sini terus? Dua-dua tidak suka di sini? Suka. Bu, Paman Chen kayaknya suka sekali sama ibu. Jadi ayahku saja. Aduh, anak kecil bawel banget, cepat tidur. Keluarga Luo Kaishuan sampai sekarang belum tahu kalau aku tidak membantu Lin Yi ujian.
Harus selesaikan urusan dengan keluarga Luo sebelum hasil keluar. Luo Kaishuan ikut pemilihan wakil direktur di momen krusial ini. Dia pasti tak mau bercerai. Kalau begitu bikin dia gagal jadi wakil direktur. Kalian dengar kabar? Direktur baru kita katanya lulusan universitas. Katanya dipindah tugaskan, langsung jadi direktur. Hebat ya? Laojang, kapan direktur baru datang? Pernah ketemu belum? Mana mungkin aku pernah. Manajer lu dengan direktur baru datang, bukannya bapak bakal jadi wakil direktur? Selamat ya? Selamat. Iya dong mana mungkin. Aku hanya beruntung saja. Dua-dua apa tadi ibu ajarkan sudah diingat. Ingat, ingin jadi wakil direktur. Ayah, Dodo sudah nurut, jangan usir Dodo ya. Tom, jangan usir dua-dua ya. Pak Lu, ini anak siapa? Kok memanggilmu papa? Keluarga Pak Lu kan cuma punya anak laki. Aku pernah lihat beberapa kali. Dari mana datangnya anak perempuan ini? Ini anak siapa sih? Kok baru datang langsung teriak, Papa? Papa dua-dua bakal nurut. Dilarang mengusir dua-dua ya. Dua-dua Bibi ajak pulang yuk. Ayo pulang sama Bibi, cepat pulang. Dua-dua kok bisa lari ke sini? Jangan ganggu kerja papamu. Buruan bangun. Mama dua-dua mau papa. Pak Lu, ini sebenarnya ada masalah apa sih? Song Ningzi, cepat bawa mereka pulang. Kaishuan, tolong jangan usir kami ya. Irene, tolong jangan rebut suamiku. Papa, boleh tidak? Bukannya istri Pak Lu itu Irene? Yang sedang berlutut ini kok bilang Pak Lu suaminya? Katanya sih, yang berlutut inilah istri asli Pak Lu. Lin Yiwen sama Pak Lu memang bukan suami istri. Katanya selama ini tinggal bersama, kok bukan pasangan? Song Ningzi, sudahlah jangan bikin ribut. Buruan berdiri. Kaishuan, aku mohon jangan usir aku. Kalau kami diusir balik ke desa, aku dan dua-dua tidak bisa bertahan hidup. Aku dan dua-dua tidak punya jalan hidup lagi. Dulu, kau bilang adik kecil sudah pergi. Yi adalah mantan adik iparmu. Kau harus menjaganya, jadi kau bawa dia ke kota, tinggalkan aku dan Putri di desa. Sebenarnya aku tidak mau merepotkanmu, tapi uang di rumah sudah habis. Aku dan dua-dua mati kelaparan, jangan tinggalkan kami ya. Bukankah aku sudah memberimu uang? Aku tahu kau menyukai Kaishuan, aku relakan kalian. Kasihani aku dan putri kami, jangan usir kami, tolong. Kapan aku mengusirmu? Kakak ipar, jangan asal ngomong. Ternyata Lin Yi itu mantan adik ipar kepala lu ya? Kakak beradik ipar main api, padahal kepala lu biasa kelihatan jujur. Kok bisa berbuat begini bukannya kacau? Lin Yi ini juga... Menggoda kakak sendiri, tak tahu malu. Jangan sembarangan, aku ke kota hanya untuk memudahkan merawat kakak. Aku bersumpah tak ada apa-apa dengannya. Benar, Yi mantan adik iparku. Mana mungkin aku dengannya? Lampu mati, siapa yang tahu siapa merawat siapa? Lelaki itu tetap tak bisa mengendalikan barang di selangkangannya. Iya, menggoda suami orang di zaman dulu pasti dilempar batu sampai mati. Sungguh tidak ada. Aku benar-benar tidak punya, aku tidak... Song Ningzi, jangan bikin ulah. Kalau ada masalah, kita bicara di rumah. Jangan buat aku malu di sini. Di rumahmu, Lin Yi tinggal di sana. Rumahku di luar juga ditempati orang tuamu. Aku di mana punya rumah lagi? Pak Lu, direktur baru akan segera datang. Kalau kamu terus begini, bisa susah diatasi. Sebenarnya kamu mau apa? Aku tidak meminta kamu berubah pikiran. Aku cuma berharap kamu lepaskan kami. Jangan usir kami. Aku rela untuk kalian. Kamu bersama Yi. Mari kita cerai, Lu Kaishuan. Cerai kamu. Istri Lu Kaishuan benar-benar wanita yang baik. Saat segini masih memikirkannya. Sampai segitu parah dipaksa. Baru berani cerai? Lu Kaishuan keterlaluan banget. Orang kayak gini nggak pantas jadi wakil direktur kita. Ih, buset! Ningzi. Jangan bikin ulah tak jelas di sini. Ayo pulang dulu denganku. Aku tidak mau. Ayo pulang denganku, aku sebentar lagi jadi wakil direktur. Jangan cari masalah sekarang. Ayolah. Lu Kaishuan. Di hatimu, jabatan wakil direktur lebih penting dari istrimu dan anakmu? Pergi. Pulang dengan bibi kedua. Aku tidak mau. Cepat bawa dia pulang. Bawa pulang, aku nggak mau pergi. Kalian ngapain sih? Lepasin, itu kamu? Lepaskan. Ningzi, kamu tidak apa-apa. Tidak apa. Hai Feng, kenapa kamu? Bagus sekali Song Ningzi. Baru tahu kenapa kamu mati-matian mau cerai dari Kakanda. Ternyata selingkuh di luar. Apa maksudmu? Dasar bodoh. Berkelahi sama aku dan Kaishuan? Ayo lihat siapa yang memalukan hari ini. Kakak ipar, Kakanda selalu baik padamu, aku juga selalu menghormatimu. Tadi aku terus berpikir, kenapa kau memaksa Kakanda untuk bercerai? Ternyata kau sudah punya cadangan. Barusan kau menghina aku dan Kakanda di depan semua orang. Pura-pura jadi korban biar dikasihani. Biar semua mengira Kakanda suami jahat, kau benar-benar kejam.
Ningzi, kalau kau tidak mencintaiku bisa bilang, aku rela melepasmu. Tapi kenapa kau tega menjahati aku? Lu Kaishuan, kau... Ternyata semua sandiwara perempuan ini barusan pura-pura melas di depan kita. Sekarang malah bawa pria gelapnya, membuat Direktur Lu terlihat kejam dan tidak adil. Lu Kaishuan, Haifeng temanku. Hubungan kami lebih dekat dari kau dan Lin Yi. Pria gelapnya dibawa sampai sini. Masih berani bilang diri suci? Kau ini jalang. Kak, kau berani mukulku? Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Kak, dia mukulin aku. Dasar penzina. Berani mukulin orang, kau cari mati. Lu Kaishuan, berhenti. Ngapain kau? Direktur Liu, ini urusan keluarga saya. Goblok, kau tahu tidak dia itu? Direktur Liu, maksud Anda apa? Dia ganggu Yi, masa aku tak boleh ajarin dia? Bener dong Direktur Liu, aku kan pegawai tetap pabrik baja kita. Song Ningzi bawa si penzinah ini mukulin aku. Sama aja menghina pabrik baja kita. Jangan sampai Bapak melepaskannya. Diam! Kamrat Chen Haifeng dan Ibu Song Ningzi cuma teman. Kalau masih berani ngomong sembarangan, kuhukum kalian! Direktur Liu, tadi semua orang lihat mereka berdua. Aku percaya betul pada integritas Kamrat Chen Haifeng. Apa kalian meragukan penilaianku? Direktur Liu, ini urusan keluarga saya. Kalau terjadi di pabrik baja kita, ya jadi urusan pabrik kita. Lu Kaishuan, sebagai kepala bengkel pabrik baja, tak memberi contoh malah selingkuh dengan istri orang. Menurutku jabatanmu ini... Stop! Aku rasa jabatan kepala departemenmu ini sebaiknya dicopot. Pak manajer Yi itu adik iparku. Sungguh tidak ada apa-apa. Betul, hubunganku dengan Kak benar-benar bersih. Sok suci mulu kau bilang bersih. Setengah tahun terakhir, Lin Yi tinggal di rumahmu. Semua orang di pabrik mengira dia istrimu. Kau sama sekali tak menjelaskan. Ini yang kau sebut bersih? Pak manajer Liu, saya. Sudah, pulang dan buat laporan evaluasi diri. Renungkan baik-baik kesalahanmu sendiri. Hukuman potong gaji setahun. Urusan promosi jadi wakil manajer, tunda dulu. Pak manajer Liu, untukmu ditangguhkan gaji dan jabatan. Pabrik baja kami tak butuh karyawan yang urusan hubungan gender berantakan. Yang lain bubar. Pak manajer baru nggak jadi datang. Manajer baru sangat kecewa atas kejadian hari ini. Bubar. Pak manajer, saya ingin bercerai dari Lu Kaishuan. Mohon Bapak yang adil. Urusan rumah tangga, pabrik tidak bisa ikut campur. Tapi tenang, mulai sekarang Lu Kaishuan tak akan mengganggumu lagi. Ada kesulitan, cari pabrik. Pak manajer Liu, Ningxi, ayo pergi. Pergi. Ganggu rencana gua, malah mempermalukanku di depan umum. Song Ningji, Chen Haifeng, kalian tunggu saja nasib buruknya. Kaishuan! Aku sekarang nganggur. Gimana nih? Santai Yi, nanti kamu lulus ujian masuk PT, pabrik pasti merayu-rayu minta kamu balik. Haifeng, ku pikir Pak Manajer Liu itu sangat menghormatimu. Kau kenal dia? Aku sebelumnya bantu pabrik baja urus masalah teknis. Bisa dibilang kenal lah. Ningji, aku lihat tadi kayaknya kau dan Lu Kaishuan. Sekarang kau nggak cinta lagi padanya. Aku udah lama nggak cinta. Sekarang aku sadar, Lu Kaishuan itu cuma pengkhianat. Nggak layak dicintai. Aku cuma mau balas dendam satu persatu perbuatannya. Terus cerai sama dia? Jadi tadi aku malah merusak rencanamu, maaf ya. Nggak mungkin. Kalau bukan karena kau, Pak Manajer Liu, hari ini, nggak bakal bantu aku. Lagi pula nanti beberapa hari lagi, manajer baru datang. Lu Kaishuan kayaknya bakal jadi wakil manajer. Dia sih skill nggak punya, cuma jago ngomong manis. Manajer baru kalian kayaknya nggak pinter-pinter amat ya? Masa bisa angkat Lu Kaishuan jadi wakil manajer? Aku malah ngebantu dia hari ini. Kurasa manajer baru ini nggak terlalu bodoh sih. Oh iya, Haifeng, kau tahu nggak pekerjaan apa yang bisa aku lakukan? Aku mau cari uang. Ningji, apa tinggal di rumahku nggak nyaman? Kalau butuh uang, aku bisa bantu. Aku tahu kau mau bantu. Tapi kan aku belum cerai, tinggal di rumahmu. Bisa jelekin reputasimu. Aku nggak takut omongan orang, tapi aku nggak mau orang bergosip tentangmu. Apalagi aku bawa dua-dua. Uang kan? Bisa habis. Aku harus bisa cari nafkah sendiri. Ningzi, aku sudah menunggu selama bertahun-tahun. Aku nggak bakal biarin kamu. Pergi dari sisiku lagi. Haifeng, mau kasih lihat apa? Apa ini? Buka aja lihat. Mesin jahit. Haifeng, dapat dari mana? Buat kamu? Nggak boleh, ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Bukannya kamu mau cari duit? Lagi pula aku inget dulu kamu suka banget bikin baju. Baju bikinanmu pas banget sama bagus pula. Makanya aku beliin mesin jahit. Tapi udah lama aku nggak jahit sih. Nyoba dulu baru tahu. Kalau nggak mau, aku kasih orang lain aja deh.
Jangan, aku coba deh. Udah jadi. Mau coba? Ini buat aku? Nih. Aku langsung coba sekarang. Aku masuk kamar dulu. Gimana penampilanku pakai baju ini? Cantik kok. Tapi nih, kancing atas bajumu harus... Ibu dua-dua lapar. Ibu paman Chen, kalian ngapain? Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku mau cuci muka dulu. Iya, dia cuci muka. Kenapa jantungku berdegup kencang banget ya? Nggak boleh, Sung Ningzi. Kau kan belum resmi cerai. Menurutmu, rok-rok buatanku ini bakal laku dijual? Aku takut nih kalau nggak laku kan bahannya mubazir. Beli bahan-bahan ini aku habis 40 yuan loh. Ningzi, santai aja, rok buatanmu bagus-bagus kok. Pasti laris manis. Tapi nih, modelnya... Modu, Guangsen sekarang lagi ngetren model begini loh. Lagi pula kamu pakai bagus banget, Ningzi. Percaya diri dikit dong. Sebentar lagi aku ada urusan, Ningzi. Nanti sore aku jemput. Sana urusin kerjaanmu. Rok baru loh, model terbaru Modu. Ayo lihat-lihat. Wah, bagus sekali roknya, Bu. Harganya berapa? Wah, selera Anda bagus, 10 yuan satu. Ada yang disuka? Ambil 2 ya. Lihat yang ini gimana? Song Ningzi. Perempuan jahat, Tom itu suamimu. Kau berani membuat keributan di kantornya. Kau sengaja ingin menghancurkan dia ya? Membuat aib untuk suamimu sendiri dan adik iparmu. Kau benar-benar tak tahu malu. Tak tahu malu? Yang tak tahu malu itu anak kalian kali. Tak peduli istri dan anaknya, asik main-main dengan adik iparnya di luar. Dengan hak apa kalian berdua menghukumku? Pukul lebih keras. Biar semua orang melihat bagaimana mertua jahat ini menganiaya menantunya. Kau... Jangan bicara dulu, di sini ramai orang. Lingzi, aku tahu kau menyimpan dendam padaku, tapi Yi itu adik iparku. Adikku sudah tiada, kalau bukan aku yang merawatnya, siapa lagi? Aku harap kau bisa lebih pahami. Ayo ikut aku ke pabrik sekarang, jelaskan pada wakil direktur. Bilang kau yang cari gara-gara promosiku jadi wakil direktur ini tak boleh ada hambatan. Aku cari gara-gara? Tom, otakmu kemasukan air ya? Kau tahu tidak, dengan seenaknya kau bicara ngawur di pabrik bagaimana orang memandang aku. Memandang Yi. Maksudmu kau tak peduli istri anak selingkuh dengan perempuan lain? Membiarkan perempuan itu enak-enakan, bahkan merawat anak orang. Semua ini boleh kau lakuin tapi tak boleh kuucapkan ya? Apa maksudnya wanita di luar? Iyi itu menantu adik laki-laki, Kaishuan adik iparmu. Terus kenapa? Waktu kuliah, adikku yang kerja membiayai. Aku yang berhutang padanya. Kamu ini istri kakak sulung. Ini semua hutangmu. Berani-beraninya kau menyeretku untuk ikut melunasinya. Kalau memang merasa tak enak, cerai saja sekarang. Lalu nikahi Yiyi, biar kalian bisa terbuka bersama. Kamu... Kakak ipar, aku dan kakak benar-benar tidak ada apa-apa. Jangan salah sangka. Kakak cuma kasihan melihat kami berdua. Yang paling penting sekarang urusan kakak naik jabatan jadi deputi direktur. Asal kamu mau datang ke pabrik minta maaf. Aku akan bawa anak pulang ke rumah orang tua. Takkan mengganggu lagi. Sama-sama menantu, bandingkan dengan Yiyi yang pengertian dan bisa dapat anak laki-laki. Kamu mau anak laki-laki saja tak bisa. Pantas saja suamimu minta cerai. Keluarga kalian memang luar biasa. Pasti hatimu sedang berbunga-bunga ya? Nyatanya suamiku melulut padamu. Sampai tega tinggalkan istri anak demi urusmu. Tidakkah itu menjijikkan?
Memikirkan menantu dari anaknya sendiri yang sudah meninggal. Jika anakmu yang di bawah sana tahu, arwahnya pun tak akan rela. Dan kau, katamu dulu adikmu membiayaimu kerja. Kini jika tahu kau mengincar istrinya, arwahnya pasti tak akan membiarkanmu hidup tenang. Song Ningzi, kita sudah jadi suami istri, teganya kau seperti ini. Kau tahu nggak kesempatan naik jadi deputi kepala pabrik ini langka banget. Emang kenapa sama gua? Dasar berani kau mengincar istri adikmu sendiri. Kalau masih mau ribut, ayo ke kantor polisi sekalian. Polisi pasti seneng dengerin cerita konyol kalian. Kami nggak mau pergi. Kalau udah bubar, pergi sana. Jangan ganggu dagangan gua. Song Ningzi, kap! Nak, kayaknya dia serius kali ini. Mendingan cerai aja. Waduh, Bu. Iya, nak, cerain aja dia. Perempuan macam dia nggak pantas jadi menantu keluarga lu. Lebih baik kau jadian sama Iye. Pak! Jangan, belum boleh cerai sekarang. Loh, apa kau masih cinta dia? Sosok kayak dia kau itu. Aduh, Bu, dia udah ngamuk di kantorku kemarin. Sekarang semua orang ngira aku selingkuh sama Yi. Kalau sekarang cerai, bukannya makin ngakuin kalau aku selingkuh. Belum lagi kepala pabrik baru menjabat, aku lagi nyalon deputi kepala. Jangan sampai kasih celah. Gimana ini? Kau tak boleh cuma diam saja. Kangkang kan satu-satunya cucu kita. Masa iya mau biarin Yi bahwa dia ganti marga orang? Yi sebentar lagi kuliah. Jangan sampai orang lain yang menuai manfaatnya. Tenang saja ayah ibu, aku cukup kenal Song Ningzi. Di dalam hati pasti dia masih cinta padaku. Nanti aku bicara manis sedikit. Dia pasti nurut lagi. Bisa? Kalau dia lapor masalah ujian titipan ke polisi. Dia tidak akan berani. Perempuan bawa anak, nggak punya penghasilan tanpa aku mau makan angin. Biarkan dia melanda dulu beberapa hari. Nanti pasti dia yang merengek minta balik. Begitu aku jadi wakil direktur pabrik. Langsung kulempar dia. Lihat siapa di pabrik yang berani coba. Menentang Lu Kaiswan. Memang anakku yang paling cerdik. Dia sudah mempermalukan keluarga besar lu. Harus diajari pelajaran. Ayo kita pergi. Jangan-jangan dia kira aku masih cinta? Kenapa dulu aku bisa tertarik pada orang bodoh macam ini? Wah, bagus sekali roknya, Bang. Harganya berapa? 10 yuan satu. Ada yang disuka? Wah, yang ini dibungkusin ya. Aku mau yang ini. Satu-satu santai aja. Ningzi, maaf ya, aku telat. Gak apa-apa. Hari ini jualannya gimana? Lihat tuh, udah ludes semua. Jagoan Ewi, aku dengar kabar. Keluarga Lu Kaiswan datangi kamu lagi, mereka gangguin kamu, kan? Masa sih keluarga goblok itu? Sekalipun mereka semua ngeroyok. Masa bisa sentuh aku? Santai aja. 100 yuan. Hari ini untung bersih 60 yuan setelah potong modal. Kan ku bilang juga kamu pasti jago. Ayo belanja sayur, traktir hotpot, yuk, gas. Tungguin! Bersulang. Sekarang bikin satu baju butuh sehari, modalnya 3 yuan. Artinya sehari bisa dapat untung 7 yuan. 3 hari 20 yuan. Udah setara gaji bulanan lu Kaiswan. Ibu keren banget. Iya kan? Tapi harus bilang makasih sama Om Chen. Dia yang nyewain mesin jahit. Makasih Om Haifeng, tapi emang ibumu jago sih. Dodo besok mau minum soda lagi boleh ya? Boleh dong. Nanti kita tiap kali makan minum soda. Setiap hari. Sekarang kita nggak bakal kekurangan uang lagi. Makan hotpot. Kaiswan, tadi aku menghitung tabungan kita, sebagian besar sudah diberikan ke Song Ningzi. Ditambah hukuman 3 bulan gajimu dari Direktur Zhao, tabungan kita hampir habis. Semoga setelah aku dipromosikan jadi wakil direktur semuanya membaik. Kabarnya direktur baru sudah datang, kalian sudah bertemu. Apa dia menyebut tentang promosimu jadi wakil direktur? Direktur baru terlalu sibuk. Aku belum bertemu dengannya. Aku nggak mau sayur, aku mau daging sapi, aku minum soda. Xiao Kang, tunggu sampai keadaan keluarga membaik, ayah baru bisa ajakmu makan enak. Aku nggak peduli, tapi hari ini aku mau minum soda. Xiao Kang, dengar kata ibu ya, besok ibu beliin kamu soda ya. Kalian jahat semua, wah. Lihat bagaimana kau memanjakan anak. Emosi Xiao Kang memang agak meledak-ledak sih. Tapi beberapa hari ini kita cuma makan begini terus. Wajar kalau dia kesal. Kaiswan dengar-dengar Song Ningxi jualan baju di jalan. Katanya sudah untung lebih dari 100 yuan. Apa yang kau rencanakan? Kabarnya pabrik-pabrik sekitar mau mengadakan acara pertengahan musim gugur. Ada tender kostum. Bisa kau bantu aku urus ini? Nanti kalau aku menang, pasti dapat banyak pesanan. Kan bisa menambah penghasilan keluarga kita. Desain pakaian kamu bisa? Aku sudah bisa. Ibuku itu penjahit, kamu lupa ya? Song Ningxi itu gadis desa, tapi desain bajunya bisa laku bagus banget.
Kalau aku yang turun tangan pasti lebih baik. Lagi pula, bukannya ada kamu juga? Tidak mungkin. Untuk tender desain ini, Putri Pak Zhao dari pabrik sebelah juga ikut, aku tidak bisa menentukan. Kamu lebih baik di rumah saja, tunggu hasil ujian masuk. Desain pakaian apa lagi itu? Membuang waktu. Sudah makan, ke pabrik dulu. Mulut bilang tidak boleh ikut, kan karena merasa aku tidak bisa seperti Song Ningban. Masalahnya kamu Lu Kaishuan tidak berguna. Kamu tidak izinkan aku ikut. Aku akan pergi sendiri. Ningji Haifeng, lihat nih, hari ini aku dapat duit 30 yuan lagi. Hebat kan? Hebat deh. Oh ya, pabrik baja mau bikin pesta pertengahan musim gugur bareng beberapa rekan unit. Butuh pemilihan desain pakaian dulu. Kamu mau ikut? Desain pakaian? Aku bisa tidak. Kamu kan desain bajunya laku bagus. Pasti bisa. Tapi jangan-jangan aku rusak pestanya. Coba dulu saja. Sudah aku daftarkan, aku yakin kamu pasti bisa. Baik, aku akan coba. Ih, baju yang kamu desain ini cantik banget. Iya, keren dan kekinian ya. Pasti I menang juara pertamanya. Ah, aku cuma gambar asal-asalan aja, nggak kayak Kak Ling Ling. Desain Kak Ling Ling tuh baru bener-bener unik. Aku juga suka Kak Ling Ling. Kak Ling Ling cantik banget. Dewan juri, maaf saya terlambat. Ini draft desain saya. Desainnya bagus sekali. Dia kok datang sih? Ih, bukannya itu mantan kakak iparmu? Udah cerai kok. Dia selingkuh sama orang lain di luar, main mata, hubungannya nggak jelas. Kakakku udah mau cerai sama dia. Penjilat pria. Perempuan kayak gini berani ikut tender desain baju kita? Omong kosong. Song Ningzi, rasa malu yang kau berikan padaku akan kubalas satu persatu hari ini. Dewan juri, bagaimana desain saya? Bagus. Sudah lama saya tak melihat desain sehebat nih. Inspirasimu dari... Tunggu dulu Dewan Juri. Menurut saya orang ini tidak layak ikut tender desain baju kita. Pak Juri, menurut saya orang ini tidak layak ikut lelang desain pakaian kita. Benar-benar, dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Memang benar-benar tidak memenuhi syarat. Menurutku dia harus diusir. Biasa saja diikutkan lomba. Sungguh mempermalukan ajang kita. Lin Yi, pasti kau yang mengatur ini. Kakak ipar, aku tidak. Jangan sembarangan duduk. Pak Juri, lelang desain pakaian ini diselenggarakan bersama oleh pabrik-pabrik besar. Pertama, dia bukan karyawan kami. Kedua, kelakuannya buruk. Keikutsertanya mencemari prinsip lomba kita. Buruk bagaimana kelakuanku? Berani sekali kau bicara seperti itu pada Ling Ling kami. Ling Ling kami ini putri direktur Zhao dari pabrik tekstil sebelah. Keluarga mereka semua desainer. Pasti Ling Ling juaranya. Dasar kau siapa? Kalau anak direktur langsung juara tanpa lomba, ngapain diadakan lomba? Maksudku skill Ling Ling memang bagus. Dasar orang kampungan. Paham apa kau soal desain baju? Kakak ipar, untuk lelang ini pabrik beli kain khusus. Mahal. Mending jangan disia-siakan. Lin Yi, aku bukan karyawan pabrik, wajar mereka larang aku ikut. Tapi bukannya kau baru dipecat beberapa hari lalu? Jangan dengar omongannya. Yiyi sebentar lagi masuk kuliah. Pasti akan dipanggil balik pabrik. Usir dia. Usir! Usir! Pergi sana. Keluar, keluar! Direktur Chen muda sudah jadi direktur pabrik baja. Bahkan bereskan masalah teknis pabrik tekstil kita. Sungguh pemuda berbakat. Hahaha, tolong siapkan jamuan makan untuk Direktur Chen. Akan ucapkan terima kasih sepenuhnya. Pak Direktur, sebentar ada lelang desain pakaian, apa tidak mampir ke sana? Lelang pakaian itu kan urusan cewek. Ada apa juga buat dilihat. Gua rasa kesana juga nggak masalah. Kepala pabrik Chen, Bu Chen juga bakal datang loh. Kebetulan anak gue juga di situ, usianya hampir sama kayak lo. Yuk kita pergi bareng-bareng. Oke, berangkat. Keluar, keluar, cepat pergi. Keluar, keluar. Cukup. Lomba ini meski diadakan beberapa pabrik besar, tapi tidak ada aturan, cuma karyawan pabrik yang boleh ikut. Lihat nih, karya desain Nona ini sangat bagus. Kalian menargetnya begitu. Apa takut kalah sama dia? Kalah sama dia? Hah! Terima kasih, Dewan Juri. Aku cuma tidak mau desain sehebat ini terbuang percuma. Tidak boleh baju rancangan Song Ningzi laris di pasaran. Kalau dia menang lagi di lomba ini, mana ada kesempatanku dapat uang nanti? Tunggu! Dewan Juri, saya mau lapor. Song Ningzi ini menjiplak karyaku. Apa kau bilang? Lin Yi, makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan asal, aku tidak asal ngomong. Gambar desain ini memang aku yang buat, manajer lu di pabrik kita. Bisa menjadi saksiku. Lagi pula aku sebentar lagi jadi juara ujian Universitas Kabupaten. Kau saja tidak bisa masuk universitas, masak bisa menggambar? Oh, jadi desain curian, ya? Berani juga bawa gambar jiplakan buat ikut lomba. Dasar konyol. Berani-beraninya masih berdiri di sini. Nyontek desain masih datang dasar ya, hahaha.
Peserta Song Ningji, apa kamu punya bukti kalau desain ini gambarannya? Emang gambaranku masa harus dibuktikan? Kalau gitu desainnya sementara dibatalkan dulu. Kecuali kamu bikin langsung sekarang, nggak boleh ikut pemilihan. Desainer paling jago pun perlu 2 hari buat gambar. Tinggal 3 jam lagi lomba mulai, kayaknya kamu nggak keburu ikut deh. Kakak ipar siapa suruh nyuri gambarku? Kalau jujur bikin sendiri, mungkin masih bisa ikut. Sayang banget sih. Lini, pikir nggak ikut lomba, kamu langsung menang? Aku nggak masalah menang atau nggak. Asal kamu nggak menang aja. Soalnya aku paling seneng merebut sesuatu darimu. Siapa tuh? Ganteng banget. Nggak tahu, belum pernah lihat. Kayaknya karyawan sini deh. Hai, aku Joling, anak direktur pabrik tekstil sebelah. Kamu siapa namanya? Kok belum pernah ketemu ya? Itu kan pria gelapnya Song Ningzi. Pria gelap. Apa pria hidung belang? Dia itu kekasih gelap, Song Ningzi. Kakak ipar, kau kan sudah punya suami. Bawa pacar gelapmu ke pabrik. Mau mempermalukan Kaisuan ya? Berani-beraninya kau pukul aku? Lin Yi, hubunganku dengan Hai Feng lebih bersih dari hubunganmu dengan Lu Kaishuan. Berani kau pukul aku, kubunuh kau. Song Ningji, kau berani mukul orang, apa kau juga mau kena tamparan? Song Ningzi membiarkan pria hidung belang yang membunuh. Satpam, satpam. Si pasangan tak bermoral ini. Apa yang kalian lakukan? Ayah, perempuan ini bawa pacar gelapnya nyakitin orang. Dia memukul aku, ayah. Cepat panggil satpam. Usir mereka. Pria hidung belang. Direktur Zhao Song Ningxi nyuri desainku. Lalu suruh pacar gelapnya mukul aku. Berikan keadilan untukku. Diam kau. Direktur Chen, mungkin ada kesalahpahaman di sini? Direktur. Hai Feng, kau direktur? Hai Feng, kamu kan direktur pabrik. Direktur pabrik. Dia direktur baru kita. Direktur baru kok belain banget Ningzi. Hubungan mereka apa sih sebenarnya? Ya nih, Ningzi kan sudah punya suami. Pasangan gelap Ningzi ternyata direktur pabrik, direktur baru yang Lian Kaisuan aja nyungsep-nyungsep. Ngapain bohong? Ningzi, maaf ya, aku nggak bermaksud nyembunyiin. Gue baru ngeh beberapa hari lalu si direktur Liu kok tiba-tiba sopan banget sama elu. Jadi elu direktur Shin? Nggak mungkin deh, mana ada direktur Shin. Kalau dia direktur baru, mana mungkin dia mau sama perempuan tua jelek kayak gitu? Ini pasti palsu. Iya bener, direktur baru kan sarjana, Ningzi cuma perempuan desa biasa. Masa iya dia mau? Aku ngaku deh suka banget sama Ningzi. Kita kan teman sejak kecil. Bertahun-tahun aku ngejar dia, kerja di pabrik baja juga karena dia. Ternyata kalian bukan hubungan kayak gitu. Kalau boleh. Aku mau jadi suaminya Ningzi. Ternyata Direktur Chen selama ini suka sama Song Ningzi ya. Suka dari dulu, sampai ngejar-ngejar ke pabrik segala. Direktur Chen romantis banget sih. Gak mungkin, aku nggak percaya dia itu laki selingkuh. Diem perempuan tolol. Bapak Ibu juri, saya melihat sendiri Linji menggambar desainnya dari awal sampai akhir. Saya bersedia menjadi saksi. Menurut saya, haknya ikut kompetisi tidak boleh dicabut. Tentu saja, karena Nona Song adalah teman manajer Chen, saya pasti percaya pada karakternya. Ikuti kompetisi dengan baik, saya yakin kamu bisa. Bapak Ibu juri, saya punya usul. Karena ada yang menuduh saya menjiplak karyanya, bagaimana kalau kita masing-masing membuat pakaian jadi berdasarkan desain ini? Nanti siapa yang hasil pakaiannya lebih bagus, dialah pemilik desain aslinya. Tom, aku tidak mau dibilang cuma bisa ikut karena bantuanmu. Aku ingin membuktikan diri. Oke. Lin Yi, kamu bilang desain ini karyamu, pasti kamu sangat yakin. Bisa membuat pakaian jadinya kan? Baiklah, kalau gitu ditetapkan. Kompetisi dimulai sekarang. Ayo mulai lombanya.
Lini ini beneran bisa menjahit nggak sih? Cara kerjanya amatir banget. Iya nih, baca gambarnya aja nggak becus. Katanya desain ini buatannya sendiri. Jelas-jelas bohong itu. Aku sudah selesai. Cepet banget selesainya, keren amat. Pasti nih desain gambarnya dia yang bikin sendiri. Kalau nggak, mana mungkin selesai secepat ini. Karena semua udah selesai, ayo mulai presentasinya. Pak, aku belum selesai. Katanya kan desainnya kamu yang buat. Kok Nona Song aja udah selesai, kamu belum? Jangan-jangan nggak ngerti caranya bikin rok. Ayo langsung mulai presentasi. Memang pantas Nona Zhao. Bajunya desainnya cantik banget. Iya, pantas saja dia menang. Betul, kayaknya juaranya pasti Nona Zhao lagi. Teman masa kecil sih, tapi yang paling cantik di sini tetap aku. Peserta berikutnya Lin Yi. Linci mana? Peserta Lin Yi, cepat tunjukkan karyamu. Hahaha, ini baju yang dia buat konyol banget. Rok kayak gini pengemis aja nggak mau pakai. Level segini bisa bikin desain? Ternyata bohongan belaka, hahaha. Peserta berikutnya, Song Ningban. Jangan sok hebat karena deketin kepala pabrik Chen. Desainer itu butuh bakat. Juara kali ini pasti punya link-link kami. Lihat, dia muncul. Roknya tuh. Warok ini, kamu sendiri yang desain. Cantik banget sih. Maaf ya, kami salah paham, kami minta maaf. Bisa ajarin kita desain nggak? Menurut gue, peserta Song Ningzi menang juara satu kompetisi ini. Setuju semua? Setuju. Song Ningzi, bulan depan acara festival pertengahan musim gugur, produksi dan desain baju kita di pabrik ini. Kami percayakan ke kamu, jangan mengecewakan. Tenang Pak Dewan Juri, saya tidak akan mengecewakan. Kalau ada waktu, bantu saya siapin baju acara festival pertengahan musim gugur ya. Satu baju bayar 5 yuan. Setara dengan gaji 10 harian aku. Aku ikut Kak Ningzi. Aku juga. Song Ningzi, Yi. Ada apa? Kaisuan, Song Ningzi ngebully aku, ngerusak muka aku depan seluruh pabrik. Aku belum pernah dipermalukan segitunya. Kaisuan, kamu harus bikinin keadilan. Jiang Xuan, kau harus membelaku. Song Ningzi, kau keterlaluan. Iya, tunggu. Aku akan cari Song Ningzi sekarang. Aku sudah tidak minta maaf padamu. Kaisuan. Lu Kaisuan pengecut, aku tak boleh beritahu dia. Soal hubungan Song Ningzi dan manajer pabrik baru. Kalau tidak di rumah ini, mana ada tempat untukku? Kaisuan, urusan terpenting sekarang adalah promosimu jadi wakil manajer. Aku rela sedikit menderita. Yi, kau masih selalu pengertian, tunggu aku jadi wakil manajer. Aku akan cerai dengan Song Ningzi. Kaisuan. Ya, Bun, kenapa datang? Kan sudah kubilang jangan sering datang. Kaisuan, kontrakan kami habis, kami diusir. Bun, aku juga tak ada uang untuk sewa. Lebih baik pulang ke desa saja. Tapi yang mengusir kami bukan orang lain, melainkan Song Ningzi. Dia menyewa rumah kami, barang-barangku dan ayahmu. Dilempar semua. Apa katamu? Song Ningzi. Ayo masuk. Song Ningzi. Song Ningzi, kenapa kau usir orang tuaku? Apa maumu sebenarnya? Lu Kaisuan, sadarlah. Kau cuma bayar sewa 1 bulan. Sekarang rumah ini yang ku sewa penuh. Ini rumah keluarga kita. Siapa bilang punyaku atau punyamu? Kau belum cerai dengan anakku. Uangmu ya uang kita. Ini rumah kita bersama. Dulu bilang aku tak pantas jadi menantumu. Sekarang tahu aku punya uang. Wah, kita jadi satu keluarga lagi. Kalian ini benar-benar keluarga tak tahu malu. Song Ningzi, jangan bicara begitu ke ibuku. Cepat minta maaf padanya.
Dia ibumu. Kalau mau minta maaf lakukan sendiri. Silakan pergi dari rumahku. Pak Lu, uang sewanya kan hasil kerja keras kakak Ningzi sendiri. Memalukan sekali kalian datang merampas rumah begini. Iya nih, masih jadi pemimpin. Kalau sampai direktur baru tahu. Posisi kepala bengkelmu juga tamat. Ningzi, biarkan orang tuaku tinggal dulu. Bagaimanapun juga. Mereka itu mertuamu. Mereka orang tuamu, bukan orang tuaku. Kalau mau berbakti, silakan urus sendiri. Lu Kaishuan, kalau kau masih lelaki, tanda tangani surat perceraian ini. Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan... Susu, beneran kamu mau cerai sama aku? Apa kamu nggak cinta aku lagi? Aku ngaku. Dulu aku pernah sayang kamu, tapi itu karena aku buta mata. Sekarang udah sadar. Orang kayak kamu emang nggak layak aku sayang. Bukannya kamu suka sama Lin Yi? Habis cerai sama aku. Kan bisa nikah sama dia. Kalian bisa jadian terang-terangan. Itu kan yang kamu mau. Enggak, aku nggak mau cerai. Susu, aku tahu kamu lagi kesel. Sebenarnya, aku masih sayang kamu kok. Lu Kaishuan, jangan pura-pura deh. Kamu kan cuma pengen jadi wakil direktur pabrik. Terus terang aja, seumur hidup kamu nggak bakal jadi wakil direktur. Tak perlu setuju cerai. Kalau perlu kita ke pengadilan. Hakim pasti tak mau orang yang selingkuh dengan adik ipar terus merusak masyarakat. Song Ningzi tanda tangan. Udah, jangan banyak bacot sama dia. Bu, Tanda tangan cepat. Keluarga kita nggak butuh menantu tak tahu berterima kasih kayak gini. Song Ningzi, ngapain kamu ketawa? Dicerain aku bikin kamu seneng banget ya. Iya dong, aku aja pengen kamu langsung hilang dari depan mataku. Lihat mukanya kalian berantem aja bikin muak. Song Ningzi, tunggu aja sampai aku jadi wakil direktur. Istriku bakal jadi nyonya wakil direktur. Kehormatan ini seumur hidup kamu nggak bakal dapet. Kamu bakal nyesel. Dasar ketawa mulu. Anakku kepala workshop tahu. Awas kalian semua dipecat. Dan kamu lonte sialan, nggak ada anakku. Mau hidup gimana perempuan ceraian bawa anak satu ini? Goblok. Hidupku nggak usah kalian urus. Ayo dong teman-teman, aku lagi mood baik traktir kalian hotpot. Bu, Pak, kalau ada sesuatu yang ingin kalian katakan, bicaralah langsung. Kaishuan, rumah kami diambil orang, sekarang tak ada tempat tinggal. Bagaimana kalau kami pindah ke rumahmu? Tidak bisa. Kenapa tidak boleh? Lu Kaishuan, kami ini orang tuamu. Selama ini kami sudah susah payah membesarkanmu. Sekarang kami sudah tua. Masa kamu mau mengusir kami kembali ke desa? Bu, Pak, bukan begitu maksudku. Bu, Pak, rumah ini memang kecil. Kalian terbiasa tinggal di rumah besar. Kakang Kaishuan khawatir kalian tidak nyaman. Apa masalahnya? Kaishuan, kamu dan ayah tinggal sekamar. Aku dan Yi serta Xiaokang sekamar. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalian mau kami bagaimana? Kalau tidak, kami tinggal di rumah ini, atau kalian sewa rumah lain untuk kami. Pokoknya aku dan ayahmu tidak akan kembali ke desa. Betul, kami tidak pulang ke desa. Bu, Pak, sebenarnya Yiyi sekarang menganggur. Gajiku juga dipotong setengah tahun. Kondisi keuangan rumah tangga kami sangat sulit. Itu urusan kalian. Aku dan ibumu sudah menderita seumur hidup. Masa mau menyuruh kami tua-tua kembali menderita di desa? Aku ada ide. Bukankah hasil ujian Yi keluar lusa? Kita buat syukuran dia masuk SMP, kan uang pun akan datang. Pesta kelulusan. Bu, nilai II belum keluar. Kalau belum keluar gimana? Bukankah ibu bilang Song Ningji pintar, pasti bisa masuk universitas? Kita gelar pesta kelulusan dulu, undang semua rekan kerja ibu, atasan dan direktur baru. Di depan mereka, umumkan nilai ujian, kan bisa dapat lebih banyak uang hadiah. Siapa tahu para atasan senang, masalah kerjaanmu dan Yi bisa sekalian beres. Kalau kamu nggak ngadain pesta, ya sewain rumah buat aku sama ibumu. Laki-laki masa begitu, nggak tegas. Direktur baru mungkin nggak usah diundang deh. Kaishuan aja belum pernah ketemu. Belum ketemu kenapa? Di acara santapan kan bisa berkenalan. Dengar-dengar direktur baru juga lulusan kuliah, kalian bisa nyambung. Kalau... Wah, Kak Kaishuan. Yiyi, urusan kamu masuk universitas emang harus dirayakan? Dengar kata orang tua, aku langsung undang atasan pabrik. Panggil semua saudara di kampung. Ramai-ramai biar seru. Kenapa aku merasa gelisah ya? Jangan-jangan Song Ningji nggak gantikan aku ujian. Masa sih? Yi kan adik tercinta aku. Aku mana mungkin ngecewain dia. Enggak kok, dia udah janji sama Lu Kaishuan, dia nggak berani. Di sini apa lebih baik didesain seperti ini? Sama sini, potongannya harus diubah biar lebih pas pinggang. Ningzi. Kamu pulang? Ya baru balik. Kudengar kamu pindah dari rumah kami. Kamu? Kan acara Mid-Autumn sebentar lagi ku bantu semua buat baju. Aku takut ganggu kamu. Manajer Chen langsung cari Kak Ningzi begitu balik. Perhatian banget ya ke Kak Ningzi. Iya nih, manajer Chen bawain apa buat Kak Ningzi?
Oh, aku bawa kue persik manis buat dua-dua dari luar kota. Kayaknya dia suka. Sama ini juga. Biar jemarimu nggak kedinginan waktu pakai mesin jahit di musim dingin. Wah, krim tangan. Pasti mahal ya? Manajer Chan perhatian banget sih. Kak Ningji kan udah cerai. Buruan lah nikah aja. Kan kamu udah janda. Iya, akhirnya bebas dari penderitaan. Baguslah cerai. Hari ini 10 Juli ya, pengumuman hasil tes. Lin Jeli, kamu. Ayo, Saudara-saudara sekalian, selamat datang di acara wisuda keluarga kami. Hahaha, izinkan saya bersulang untuk kalian semua. Bagus sekali, si Yi ini memang cakap di desa Wolong kita. Belum pernah ada yang kuliah. Laur, pandanganmu bagus memilih menantu. Betul, Yi adalah kebanggaan seluruh desa. Kapan hasil ujiannya keluar? Boleh lihat. Sebentar lagi nanti kita lihat bersama. Kalian ini... Hai Kwan, jaga baik-baik atasan dan rekan kerja. Mari kita bersulang. Selamat, terima kasih. Silakan menikmati hidangan. Kaisuan, menurutmu Lin Yi bisa lulus ujian? Tenang saja, Direktur. Prestasi belajarnya selalu bagus, pasti lulus. Direktur, kalau Lin Yi gagal soal pekerjaannya, asalkan Lin Yi lulus ujian. Masalah pekerjaan gampang, termasuk mutasi kerjamu. Bisa diatur. Wah, terima kasih, Direktur. Siapa yang hormati Anda? Direktur Liu, kapan Direktur baru datang? Kok saya belum kenal. Saya sudah siapkan anggur bagus. Masa belum ketemu? Iya, saya belum pernah lihat. Aduh, Kaisuan. Penunjukan wakil direktur sepertinya bakal gagal. Kenapa? Direktur Liu, masih berani datang? Dasar bajingan berani-beraninya kamu datang. hari ini ramai sekali. Lauer, bukankah ini mantan istri Kaisuan? Sudah bercerai masih berani datang ke mantan keluarga mertua. Keterlaluan, sungguh tak tahu malu. Song Ningji, ngapain kamu datang? Akulah kontributor terbesar Lin Yi bisa masuk kuliah. Bukankah seharusnya kalian memberikan saya segelas anggur? Yi masuk PTN karena kemampuannya sendiri. Ada hubungan apa denganmu? Baru cerai bawa pasangan gelap ke sini tak tahu malu. Siapa yang sebenarnya tak tahu malu? Dia sendiri tahu isi hatinya. Song Ningzi, kamu cuma iri karena Yiyi bisa masuk PTN kan? Hari ini hari spesial Yiyi, aku tak mau membuang waktu denganmu. Cepat minggir, nilai kelulusan saja belum keluar, jangan senang dulu. Song Ningzi, kakakku sudah bercerai denganmu. Keluarga kita sudah tak ada hubungan lagi. Jangan terus-terusan ngotot. Kenapa aku tak mau nyusahin kalian? Hari ini aku datang cuma buat nonton pertunjukan. Lagi pula, bukannya kalian yang mengundang kami? Undangan? Kapan aku mengundangmu? Pengumuman, keluar hasilnya. Ayo lihat-lihat, punya siapa ini? Ada namanya nggak? Kok nggak ketemu? Nama Lin Yi di mana? Nama Lin Yi mana sih? Aduh, minggir dong. Gimana sih? Kayaknya matanya rabun, biar aku yang cari. Aku nggak akan biarkan siapapun merebut hidupku. Ershu, bukannya katanya menantumu pasti lulus ujian masuk universitas? Kok namanya nggak ada di sini? Ini gimana sih? Jangan-jangan kamu bohong? Bapak, Pak, kok nggak ada nama menantu saya? Lin Yi di sini ya? Kamu Lin Yi? Kamu Lin Yi? Ya, berarti bener pas ujian dia nyerahin kertas kosong. Tim pengawas ujian kesel banget. Kamu dilarang ikut ujian lagi ke depannya. Kertas kosong? Gak mungkin. Kok bisa nyerahin kertas kosong? Salah orang kali? Siapa Song Ningzi? Song Ningzi di mana? Saya... Oh, Anda kawan Song Ningzi? Selamat, nilaimu juara Provinsi Sichuan. Beberapa hari ini, kampus-kampus top seluruh negeri lagi cari mahasiswa di sini. Kamu harus siap-siap ya. Juara provinsi? Juara provinsi kok bisa Song Ningji? Pasti kamu salah dong. Mana mungkin salah? Puluhan guru pengawas yang memeriksa bareng, mana bisa keliru. Kalian menghina ujian ini, jangan berisik di sini. Liu Pang Du Xiaojuan, jangan cari gara-gara di sini. Kamu bohong padaku. Kapan aku bohong? Bukannya nilai ujianku bagus? Yi kan adik kesayanganku, mana mungkin aku mengecewakannya. Dari awal kamu nggak berniat bantu Yi, dasar bajingan. Iya, sayangnya kalian sadarnya telat banget. Ini sebenarnya gimana sih? Mereka ngomongin apa sih? Ini semua bohong belaka. Nggak mungkin. Ih. Katanya si Tom mau bantuin aku. Katanya si Tom nurutin semua perintah. Yi, aku tidak tahu, sungguh tidak tahu, Yi. Ini semua palsu, akulah yang juara ujian. Ternyata Nona Song yang bantu contek, tapi Nona Song tidak membantu. Lin Yi langsung gila. Kacang lupa kulitnya Erdi, lihat perbuatan tolol kalian. Malu-maluin kakak, walau Lin Yi gagal masuk universitas. Tapi Song Ningzi juga juara provinsi, dia juga mantu kita. Sekarang aku tak ada hubungannya dengan keluarga lu. Malu. Kakak, kembalikan uang angpau kami. Nilai ujian 0. Berani terima uang angpau. Tak tahu malu. Ganti uang!
Song Ningzi, dari awal kau memang tak berniat bantu Yiyi ujian. Kau sengaja menunggu hasil keluar lalu mempermalukan keluarga kami ya? Song Ningzi perempuan jalang. Lagi-lagi pelacur laki ini. Lu Kaisuan, apa yang kau lakukan pada direktur baru? Direktur baru dia... Lu Kaisuan, kamu mau apa terhadap pimpinan pabrik Chen? Dia pimpinan pabrik Chen, pemimpin baru pabrik kita. Semua orang di pabrik tahu statusnya, cuman kamu yang tidak tahu. Sehari-hari kamu ngapain saja? Kamu juga tahu, Lu Kaisuan, hatimu hanya ada Lin Yi. Posisi wakil pimpinan pabrik pun bukan untukmu sejak awal. Kalau kepala departemen lu sibuk urusan keluarga, jabatan kepala departemen produksi ini jangan dipegang lagi. Pimpinan Liu seumum lowongan untuk mencari kepala departemen produksi baru. Pemimpin, tolong jangan pecat anak saya. Dia pekerja yang baik. Kalau dia dipecat, seluruh keluarga kami tidak bisa bertahan hidup. Kami semua akan kelaparan. Tapi kalian tak pernah berpikir saat kalian tinggalkan Ningji dan dua-dua Di desa, saat mereka tak punya uang untuk makan, pernahkah kalian pikir apakah mereka bisa bertahan hidup? rumah ini adalah hak tinggal untuk kepala departemen produksi. Kalian pindah. Kuberi waktu 3 hari. Song Ningzi, kenapa kau begitu kejam padaku? Apakah kau benar? Masih duduk-duduk di sini ngapain? Kerja hilang, rumah hilang. Buruan cari akal. Bukannya kamu bilang Yiyi pasti bisa lulus ujian masuk universitas. Kamu kan bilang jadi direktur pabrik itu sudah pasti. Sekarang gimana hasilnya? Semua orang nertawain kita, ngomongin aku sama papamu. Buta banget matanya. Salah kamu tuh. Seharian cuma bisa mulut serampangan. Nakalin sih. Kalau enggak, mana mungkin sih cerai sama Kaisuan? Dasar kamu sok baik mulu waktu aku usir Zi itu. Kamu ngapain? Kok diam aja? Kan kamu juga pengen mereka cerai. Aku kan dipaksa sama kamu. Boleh. Iya, salah aku semua, salah aku. Salah aku ini penjahat keluarga lu. Nggak ada tempat ngadu nih, aduh udahan bertengkar. Kaisuan. Bagaimana kalau kamu rujuk sama Zi? Dia kan lembut. Dibujuk dikit pasti mau balik lagi. Urusanku jangan diintervensi. Mau pergi kemana? Lin Yi, kau ngapain? Aku mau bawa Xiao Kang pergi keluar kota. Pergi sana engkau. Aku nggak ngizinin kalian pergi. Lepasin. Yi, kita kan satu keluarga. Bicaralah baik-baik, jangan pergi dong. Satu keluarga, anakmu yang kedua udah mati, aku cuma janda. Aku bukan keluarga sama kalian. Lin Yi, maksudmu apa? Bertahun-tahun aku baik banget sama lu, masa lu juga mau nengkhianatin aku? Selama ini, kalau bukan karena lu punya kerjaan tetap di pabrik baja, sama punya rumah di kota, gue bakal mau ngikutin lu. Sekarang kerjaan hilang, rumah hilang, Xiao Kang ikut lu, nggak bisa makan kenyang. Aku malah jadi bahan ejekan semua orang di pabrik. Mau lihat Xiao Kang kelaparan sampai mati apa? Ini cuma sementara, aku bakal cari kerja baru. Sedikit kesulitan aja nggak tahan. Iya nggak tahan, bertahun-tahun aku ngikutin lu tanpa status. Cuma biar aku sama Xiao Kang bisa hidup enak, aku bisa seneng bareng lu. Tapi nggak bakal susah bareng. Lin Yi, aku nggak nyangka ternyata lu cewek kayak gini. Emangnya aku kenapa? Aku cuma ngelakuin hal yang bakal semua cewek di dunia lakuin. Lu deh. Kalau bukan karena lu, buat apa aku sampai bawa anak pergi? Aku... Maaf, aku tadi hanya tidak sengaja. Sekarang aku mengerti kenapa Song Ningzi mau bercerai denganmu. Lu Kaisuan, kau memang sampah, penakut yang cuma jago kandang. Selain menyakiti wanita sendiri, kau tidak bisa apa-apa. Aku malah harus berterima kasih pada Song Ningzi. Dialah yang membuka topeng aslimu. Berani-beraninya mau memukulku? Pukul saja, biar semua lihat wajah lelaki pemukul wanita. Mulai sekarang aku tidak akan mengganggumu lagi. Tinggallah, kita hidup rukun mulai sekarang ya. Tinggal jadi Song Ningzi kedua? Melihat anaknya sendiri disiksa dan ditinggalkan? Mimpi. Berhenti! Xiao Kang satu-satunya penerus keluarga lu. Dia tidak boleh ikutmu. Yi, cepat kejar. Cepat kejar dia. Bu, jangan panggil aku Ibu, Lu Kaisuan. Dengar baik-baik, inilah satu-satunya cucu keluarga kita. Kalau tidak, kau bawa pulang. Ibu tidak mau hidup lagi. Kejar sekarang. Cepat! Xiao Kang, ikut nenek pulang. Xiao Kang, ayo ikut nenek pulang. Kang, dokter tolong. Berikut kecelakaan, cepat selamatkan dia. Tahan, aku pasti selamatkan kamu. Pasien luka parah, siapkan operasi.
Kondisi pasien kritis meski operasi berhasil. Butuh banyak obat impor, biayanya besar, cepat bayar dulu. Kamu ngapain bengong? Buruan bayar. Ayah, uang kita sudah habis. Habis ya pinjam. Dengarlah, Lukaiswan. Kangkang satu-satunya penerus keluarga lu? Kalau dia tidak selamat, aku dan ibumu juga bunuh diri. Ya pinjam, cepat pinjam. Song Ningzi. Song Ningzi punya uang, cepat anakku. Bu, mana mungkin aku meminjam darinya? Dasar anak brengsek, masa begini masih peduli gengsi? Kamu mau bikin mati kah? Ya Tuhan, dasar anak brengsek. Lebih baik aku mati saja. Sudah jangan ribut, aku yang pinjam. Tapi bagaimana ya? Bayar dulu biaya cucuku, buruan. Kenapa kamu menatapku? Karena cantik pengen lihat terus. Lingzi, kamu kok datang? Kaisuan dan Yi kecelakaan. Lagi dioperasi di rumah sakit. Uang di rumahku habis, bisa pinjamin aku sedikit? Kaishuan, kasih aku uang ya. Cuma pengen selamatin anak kita. Sudah, Song Lingzi. Jangan drama-drama di sini. Kelakuanmu begini. Cuma bikin aku jijik. Lingzi, aku tahu kamu membenciku dan aku salah. Tapi percayalah, sekali ini aku sungguh bersih dengan Yi. Kamu baik hati, tolong selamatkan dia ya. Lingzi, lihatlah ikatan pernikahan kita dulu. Tolong bantu aku ya. Adik laki-lakiku sudah tiada. Aku nggak bisa biarin satu-satunya keturunannya di dunia juga mati. Itu hutangmu sama adikmu. Apa hubungannya dengan... Ini hutangmu pada adikmu. Apa hubungannya denganku? Kita sudah bercerai? Aku Lukaiswan, kalau kau merasa berhutang budi pada Lin Yi, kau nggak perlu nikah, sembahin dia seumur hidup juga boleh. Tapi jelas tarik-narik istri dan anakmu ikut bersamamu. Bukan begitu, Ningji. Sampai sekarang kau masih nggak sadar apa kesalahanmu. Pulang sana, aku nggak bakal bantu kamu. Song Ningji, kamu tega banget nggak ngasih muka. Semenjam itu kah perasaanmu? Yang tega itu kamu, biar kau rasakan sendiri. Seperti apa rasanya lihat anak sendiri mati di depan mata? Tunggu. Aku bukan bantu kamu. Jangan ganggu Ningzi lagi. Juga jangan dekati dua-dua. Aku nggak mau dua-dua besar nanti. Masih ingat punya ayah bajingan? Dok, uangnya cukup. Tolong selamatkan mereka. Dokter, Anda terlambat. Stok darah di RS kurang. Orang tuamu pilih selamatkan bayinya. Ibunya sudah tak bernyawa. Apa kamu merasa aku tak berperasaan? Aku pernah mimpi dua-dua sakit di dalam mimpiku. Kita sedang berada di salju. Lukaiswan dan Lin Yi, mereka hanya memandang dari samping. Melihat saja, jadi aku bersumpah. Aku tidak akan memaafkannya. Itu cuma mimpi, Ningzi. Kedepannya, aku tak akan biarkan kamu dan anak menderita sedikit pun. Wah, Pak Manajer Wang, lama tidak bertemu. Direktur, selamat datang. Kakak Ningzi, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Selamat ya. Ku dengar Lin Yi tewas tragis. Mayatnya masih menginap di kamar jenazah. Keluarga lu tidak mau mengurus pemakamannya bener-bener. Dan juga Lukaiswan itu? Katanya sekarang dia jadi gila, diusir orang tuanya dari rumah. Sekarang jadi gelandangan di sini. Hari bahagia begini jangan bahas dia. Masuklah. Siapa itu? Nggak apa-apa, aku salah.